Baik, selamat malam. Karena sampai dengan jam 7:11 masih ada yang belum hadir, kita mulai saja ya Mbak Aisyah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu supaya nanti diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Untuk matematika kita belum UTS ya. UTS-nya besok insya Allah hari Kamis. Kita selesaikan dulu materinya. Terus mengingat juga waktu kita hanya 2 jam pelajaran ya. Pertama, materinya belum selesai. Yang kedua, waktu kita hanya 2 jam pelajaran. Jadi untuk UTS-nya Kamis. Insya Allah Kamis. Baik. Kemarin terakhir kita mempelajari tentang kalau melakukan operasi hitung satuan waktu ya. Alhamdulillah setelah berkali-kali latihan Mbak Aisyah bisa ya. Nah sekarang kita masuk pada subbab yang ke B, yaitu mengukur sudut ya, mengukur sudut. Nah yang pertama kita akan membandingkan besar dua sudut ya, membandingkan besar dua sudut. Selamat malam Mbak Lastri, selamat bergabung. Suara saya terdengar Mbak Lastri? Suara saya terdengar tidak? Ya. Untuk UTS matematika untuk hari ini belum UTS ya, karena kita harus ada materi yang harus kita selesaikan dulu. UTS-nya insya Allah besok Kamis. Di saat ini kita selesaikan dulu materi kita. Tulisannya tidak terlalu besar ya, biasanya kalau punya Mbak Lasri tulisannya kebesaran. Nah, sekarang kita masuk pada subbab yang kedua Mbak Lasri ya, yaitu mengukur sudut. Yang pertama kita akan membandingkan besar dua sudut. Nah, coba lihat di gambar ya. Dari kedua sudut ini dapat kita bandingkan ya, yaitu dengan menggunakan sudut satuan berikut. Nah, cara membandingkannya ini karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi saya hanya bisa ngasih teori ya, tidak bisa memberikan contoh. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau bertatap muka langsung saya beri contoh dan teman-teman mencoba. Jadi karena tidak bisa, saya beri teorinya dengan harapan teman-teman paham. Jadi dua sudut tersebut kita gambar, lalu kita gunting ya. Nah, setelah digunting kan dua sudut itu kita jiplak, kita gambar, kita gunting, kita tempelkan jadi satu. Nah, seperti pada gambar ini. Tempelkan jadi satu. Nah, jadi manakah sudut yang lebih besar dan yang lebih kecil? Nah, dari hasil pembandingan di sini, sudut B ini berada di dalam sudut A. Jadi sudah otomatis sudut A ini lebih besar dari sudut B ya. Nah, sudut B lebih kecil dari sudut A. Tidak perlu dijiplak saja, tidak perlu dibeginikan, digunting terus dijiplak. Dari sini bisa kita lihat ya, sudut A ini kan lebih besar ya. Nih, sudut A ini lebih besar daripada sudut B ya, jelas ya. Dan sudut B ini kan lebih kecil daripada sudut A. Sampai situ jelas ya? Itu jelas? Ada yang ingin tanyakan? Saya anggap jelas ya.
Karena sepertinya tidak ada yang bertanya, kita coba latihan. Seperti biasa, kita coba latihan. Ya, itu nomor 1, coba nomor 1. Teman-teman kerjakan, coba. Itu ada, di situ ada 2 sudut, sudut A dan sudut B. Nah, sudut mana yang lebih besar dari sudut mana? Coba silakan dijawab. Mbak Yasir menjawab sudut A lebih besar dari sudut apa, Mbak? Sudut A lebih besar dari sudut apa? Sudut A lagi kah? Atau sudut apa? Yang lengkap ya. Ya, sudut A lebih besar dari sudut B. Gimana untuk Mbak Aisyah? Sudah paham belum Mbak Aisyah? Jawaban Mbak Lastri betul ya. Mudah ya ini ya, kalau mudah ya. Coba sekarang kita lanjut yang nomor 2. Di situ ada sudut R dan sudut S. Sudut R dan sudut S. Coba ayo. Sudut manakah yang lebih besar dari sudut mana? Yang nomor 2, coba. Lebih besar sudut R dari sudut S. Ya, berarti sudut R lebih besar dari sudut S. Itu jawaban Mbak Lastri. Kalau Mbak Aisyah gimana ini Mbak Aisyah? Saya pengen tahu. Kalau bisa semua menjawab, jadi saya tahu teman-teman sudah paham atau belum. Mbak Aisyah sama atau beda jawabannya? Ya, betul ya. Jadi sudut R ini lebih besar dari sudut S. Nah, baik, dari 2 soal ini saya lihat sudah paham ya. Mudah ya, insya Allah mudah. Langsung saja dikerjakan 3, 4, dan 5. Coba kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Langsung saja nomor 3, 4, dan 5.
Ya Mbak Isya sudah 45. Nomor 3-nya gimana Mbak Isya? Nomor 3 ya. Mbak Asri gimana? Sudah? Nah, kita bahas. Baik, kita bahas ya. Sudah jawab. Untuk nomor 3, Mbak Isya belum ya, belum menjawab. Dengan jawaban Mbak Lasri, lebih kecil sudut P dari sudut Q. Ya, lebih kecil sudut P dari sudut Q. Ya, berapa? Ya, betul ya. Nomor 3 itu sudut P lebih kecil dari sudut Q. Betul ya. Lalu yang nomor 4, jawaban dari Mbak Lastri, lebih besar sudut T dari sudut U. Sedangkan Mbak Aisyah juga menjawab seperti itu ya. Sudut T lebih besar dari sudut U. Ya, betul. Lalu yang nomor 5, jawaban dari Mbak Lastri, sudut U lebih besar dari sudut T. Begitu juga jawaban dari Mbak Isa ya, sudut U lebih besar dari sudut T. Ya, betul. Sudut U lebih besar dari sudut T. Baik. Udah ya nih ya, bisa semua. Kita lanjut. Tadi itu adalah membandingkan dua sudut. Nah, kita masuk pada mengukur besar sudut dengan sudut satuan. Ya, ini lagi-lagi sebetulnya harus praktek ya. Kita mencoba, tapi karena keterbatasan kita ya, kita tidak bisa bertatap muka langsung. Jadi saya di teori, mudah-mudahan teman-teman bisa. Ini sangat mudah, insya Allah. Nah, cara mengukur besar sudut satuan, pertama kita buat dulu ya, seperti ini ya. Nah, jadi membuat sudut. Contohnya di sini sudut ini, sudut A, ya, sudut A. Nah, dia dimaksudkan untuk mengukur sudut PQR. Ini dia. PQR. Nah, sudut ini dijiplak, pertama dijiplak, digunting. Kemudian kita masukkan ke sudut PQR, kita masukkan. Nah, setelah dihitung ada 4 kali sudut satuan. Nah, sudut A ini adalah sudut satuan. Jadi dalam menghitung ya, kita tentukan dulu sudut satuannya. Ini mengukur besar sudut dengan sudut satuan. Nah, di sini seperti ini sudut satuannya. Kemudian berapakah ya besar sudut PQR? 4 kali sudut satuan. Setelah ini digunting, dimasukkan, ternyata ada 4 kali sudut satuan. Begitu juga dalam latihan ini ya. Nah, sudut satuan yang diminta itu adalah sudut R. Nah, seperti ini. Nah, ini harus dijiplak dulu ya. Kita jiplak dulu, kemudian kita gunting. Nah, sudut R ini untuk menghitung
Nah, sudut-sudut ini. Sampai sini jelas ya. Jadi cara mengukur besar sudut dengan sudut satuan itu seperti ini. Jelas ya. Sudut satuannya itu kita yang menentukan. Kalau misal ada soal seperti ini, ya berarti dari sananya ditentukan sudut satuannya adalah ini. Kemudian untuk menghitung sudut PQR kita masukkan. Kita jiplak di sini ada berapa sudut. Jelas ya? Ini kita nggak bisa latihan, karena kalau latihan harus teman-teman harus menjiplak, menggunting, terus ditempel-tempelkan. Mungkin kalau saya tidak melihat langsung, tidak tahu ya sudah betul belum. Tapi paham ya maksudnya, mengukur besar sudut dengan sudut satuan. Jelas tidak? Ya, ini soal latihannya, dia diminta untuk menghitung dengan menggunakan sudut R ini. Jelas ya? Jelas sampai sini? Kalau tidak ada tanggapan, saya langsung lanjut. Yang ketiga, itu mengukur dan menggambar sudut dengan busur derajat. Nah, sudah tahu semua ya busur derajat ya. Kalau tadi yang kedua kita mengukur besar sudut dengan sudut satuan. Nah, sekarang kita mengukur dan menggambar sudut dengan busur derajat. Ini teman-teman harus punya busur. Untuk bisa mengerjakan tugas di sini, teman-teman harus punya busur. Ada yang punya busur tidak? Ada yang punya busur tidak? Baik, coba kita lihat ya. Kita lihat pada gambar. Mari mengukur besar sudut ABC dengan menggunakan busur derajat. Cara mengukurnya, nah lihat gambar. Letakkan pusat busur derajat pada titik sudut. Nah, ini titik sudut. Jadi nanti di busur itu bentuknya kan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nih, seperti ini. Busur derajat, bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau untuk mengukur ini, titik pusat ini, ya, pusat busur. Titik ini adalah pusat busur. Nah, pusat busur ini kita letakkan pada titik sudut. Nah, sudutnya di sini, kita letakkan di sini. Kemudian, buatlah tepi lurus busur derajat dengan kaki sudut BC. Nah, ini diletakkan lurus. Jadi kalau ada garis, diletakkan lurus. Jadi dari titik pusat ini kita letakkan ke garis lurus dari 0 ini ya. Nah, ini ya. Kemudian bacalah tepi skala tepat pada kaki sudut lainnya. Nah, yang di bawah ini kan kita letakkan dari 0 derajat ini ya. Kemudian kita baca sudut BA. Dari sudut BA ini kita baca berapa BC ini? 50 ya. Terlihat dari kaki sudut BA
kaki sudut BC ini 50. Jadi besar sudut ABC itu 50 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk latihannya juga teman-teman harus punya busur. Nah, punya busur tidak? Kalau punya busur bisa dicoba. Ada yang punya busur? Kalau tidak ada, yang penting teman-teman sudah paham, jelas ya. Jelas ya untuk menggambar dan mengukur sudut dengan menggunakan busur. Ya, kalau bisa besok usahakan punya, mungkin nanti pada saat UTS keluar soal itu ya, di menghitung atau mengukur. Kalau yang tadi mengukur besar sudut dengan menggunakan sudut satuan tadi mungkin jarang keluar ya, tapi kalau seperti ini busur ini mungkin nanti ada. Tapi jelas ya cara menggunakan busur derajat tadi itu, teman-teman jelas ya, baik Mbak Dwi, Mbak Lastri, Mbak Aisyah, jelas ya bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan busur. Nah, kalau untuk Mbak Lastri, Mbak Aisyah, jelas? Jelas ya? Mudah ya, insya Allah bisa. Itu tadi cara mengukur ya, menggunakan busur. Ya, mudah sekali. Sekarang kita lanjut ke cara menggambar. Nah ini, menggambar sudut dengan busur. Caranya hampir sama ya. Untuk menggambar sebuah sudut, langkahnya hampir sama dengan mengukur besar sudut. Misal kita gambarlah sudut 110 derajat. Ini contohnya ya, menggambar sudut 110 derajat. Yang pertama, buat garis lurus sembarang arah. Nah, sembarang arah dulu. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah, ini contohnya ke kiri ya, sebagai salah satu kaki sudut. Nih gambar lurus ini ya. Kemudian himpitkan pusat busur derajat dengan kaki sudut tadi lah ini. Titik ini kita himpitkan di pusat di kaki sudut tadi. Pusat busur ini kita himpitkan di kaki. Kemudian bacalah skala busur derajat yang menunjukkan angka 110. Kemudian dicari yang angka 110 mana. Kita beri titik di situ, kita beri tanda titik di situ. Kita beri tanda titik di atas busur derajat pada angka 110 ya. Kita beri titik. Setelah itu, titik yang ditandai tadi kita hubungkan ke pusat busur. Nih, seperti ini. Nah, terbentuklah sudut 110 derajat. Itu juga ya dalam membuat sudut ABC 70 derajat. Nih ya, contohnya nih latihannya. Usahakan untuk kamis, ya tadi Mbak Dwi sama Mbak Lasi bilang belum punya busur, usahakan beli ya. Untuk UTS hari Kamis kemungkinan ada yang keluar soal seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Seperti ini ya, kita menggambar sudut ABC 70. Lihat pakai soal latihan. Pertama-tama kita buat garis dulu. Kita buat garis dulu. Di toko alat tulis Mbak Lastri pastinya ada ya. Kalau misal belum punya ya sudah, nggak usah dipaksakan.
Kalau di daerah saya biasanya di toko kuning, itu toko-toko alat-alat tulis. Kita lanjut ya, saya contohkan lagi. Misalnya ini kita membuat sudut ABC 70 derajat. Pertama-tama kita buat dulu ya garis ini, garis lurus sebarah arah, garis lurus sebarah arah. Kemudian ya, pusat busurnya kita taruh di kaki sudut pada garis yang kita buat. Lalu cari skala busur derajat yang menunjukkan angka 70. Nah, ini angka 70. Kemudian di sini kita beri titik ya. Kita beri titik. Setelah kita beri titik, kita hubungkan. Nah, jadilah sudut ABC 70 derajat. Nah, untuk menggambar sudut dengan menggunakan busur ini sudah jelas semua ya? Atau masih bingung? Mudah kan ini ya? Sudah jelas semua ya? Jelas ya? Kita lanjut. Kita lanjut pada yang keempat, pembahasan yang keempat, yaitu mengidentifikasi sudut lancip, tumpul, dan sudut siku-siku. Ya, dilihat dari gambar di atas, Rudi telah menemukan sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, untuk mengenal beberapa jenis sudut, yaitu sudut siku dan sudut tumpul, berikut penjelasannya. Ini ya. Yang pertama, sudut siku-siku yaitu besarnya 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku dibentuk dua sinar garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat dan membentuk sudut persegi. Ya. Jadi, kalau seperti ini kan 90 derajat sudutnya, besarnya. Nah, itu yang disebut dengan sudut siku-siku. Siku-siku. Jadi sudut KLM ini merupakan sudut siku-siku. Seperti pada meja ini kan membentuk sudut siku-siku ya. Kemudian yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip yaitu besarnya kurang dari 90 derajat. Berarti di bawah sudut siku-siku. Sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku. Ya. Sudut lancip itu lebih kecil daripada sudut siku-siku. Prinsipnya besarnya kurang dari 90 derajat. Bisa kita lihat contoh ini ya. Sudut PQR ini 80. Sudut TOS ini 25. Sudah bisa dipastikan bahwa sudut tersebut merupakan sudut lancip. Ya. Itu tadi sudut lancip. Kemudian sudut tumpul. Satu lagi, sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu besarnya lebih dari 90 derajat. Kalau lancip itu di bawah 90 derajat ya. Nah, kalau tumpul di atas atau lebih besar dari 90 derajat. Bisa kita lihat di sini ya, sudut NTK ini besarnya 100 derajat dan sudut DKT 150 derajat. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kedua sudut ini merupakan sudut tumpul. Jelas ya, tadi ada 3 sudut. Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Sudut siku-siku itu sudah pasti 90 derajat. Nah, sudut lancip itu di bawah 90 derajat. Lebih kecil dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul sebaliknya, lebih besar dari 90 derajat. Coba kita latihan.
Nah, nomor 1. Sudut BOC ini merupakan sudut apa? Coba teman-teman jawab. Mudah sekali ya, tadi sudut siku-siku sudah pasti. Ini ada clue-nya ya. Sudut siku-siku kan seperti ini, membentuk 90 derajat ini ya. Nih, sudut siku-siku 90 derajat gini. Nah, kalau sudut BOC itu berarti merupakan sudut apa? Coba dijawab. Mbak Aisyah menjawab lancip. Coba Mbak Lasri, Mbak Dwi, menurut Anda apa? Sudut apa? Mbak Hilda. Pak Lasri juga menjawab lancip. Dah, kok malah panah ini Mbak Hilda? Nggak ada sudut panah. Sudut itu dibagi menjadi 3 ya. Jenis sudut itu dibagi menjadi 3. Sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, Mbak Hilda. Untuk sudut siku-siku itu membentuk atau besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Sini teman-teman semua menjawab lancip. Ya, betul ya. Sudut BOC ini merupakan sudut lancip. Ya, karena dia besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, coba langsung dikerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Coba langsung saja jawab. Misalnya nomor 2 sudut apa, nomor 3 sudut apa, langsung saja dijawab seperti itu. Langsung kerjakan sampai dengan nomor 5. Langsung ya. Misal nomor 2 sudut apa, nomor 3 sudut apa, nomor 4 sudut apa, nomor 5 sudut apa, langsung. Kalau bisa jawabannya jadikan satu saja, jadi saya nggak bingung membacanya. Misal Mbak Dwi langsung saja Mbak, nomor 2 apa, 3 apa, baru dikirim ke saya, baru di enter, baru di send, biar saya nanti mengkoreksinya enak.
Ya. Tinggal Mbak Dwi, yang lain sudah. Gimana Mbak Dwi? Kita bahas. Baik, sudah ya Mbak Dwi. Kita lihat nomor 3. Nomor 2. Sudut NTK atau KTN ya, bisa dibaca NTK atau KTN, merupakan sudut, ini jawaban dari Mbak Dwi, lancip. Kemudian jawaban dari Mbak Lastri tumpul, jawaban dari Mbak Hilda lancip, jawaban dari Mbak Aisyah tumpul. Nah, yang betul adalah sudut tumpul. Bisa kita lihat di situ ya, sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat. Ya. Kalau 90 derajat kan dia ke sini. Nih. Ini lebih besar. Kalau sudut siku kan membentuk 90 derajat ya, besarnya 90 derajat. Kalau 90 derajat kan begini. Maaf kalau nggak lurus ya. Nah, ini kan sudutnya lebih besar dari 90. Maka dia disebut sudut tumpul. Nah, Mbak Hilda dan Mbak Dwi masih salah ya. Tidak apa-apa. Mungkin kurang cermat. Lalu nomor 3, sudut SQR atau sudut RQS merupakan sudut. Mbak Aisyah menjawab sudut lancip, Mbak Hilda menjawab sudut siku, Mbak Lastri menjawab sudut lancip, Mbak Dwi juga menjawab sudut lancip. Ya, betul ya, nomor 3 ini adalah sudut lancip karena besarnya kurang dari 90. Kita lanjut. Ini kok tidak bisa turun, sebentar, masih loading. Ya. Nomor 4, sudut ABC atau sudut CBA merupakan, jawaban dari Mbak Dwi sudut lancip, jawaban dari Mbak Lastri sudut lancip, jawaban Mbak Hilda sudut lancip, Mbak Aisyah juga sudut lancip. Ya, betul ya, sudut lancip. Kemudian nomor 5, sudut RST atau TSR merupakan sudut, jawaban dari Mbak Aisyah sudut tumpul, Mbak Hilda bukan tungkul, Mbak Hilda tumpul ya, Mbak Lastri tumpul, jawaban dari Mbak Dwi juga tumpul. Ya, betul, sudut RST atau TSR merupakan sudut tumpul. Alhamdulillah semua bisa ya, ini mudah sekali ya, tapi tidak ada masalah. Kalau gitu kita langsung lanjut ke subbab yang ketiga atau C, yaitu menentukan jarak dan kecepatan. Menentukan jarak dan kecepatan. Nah, ini ada contoh soal di sini. Jarak rumah Udin ke sekolah 1 km dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Berapakah kecepatan Udin berjalan? Nah, jawabnya adalah, bisa kita lihat di sini. Jaraknya 1 km, waktunya 30 menit. Nah, menit ini kita rubah ke jam. Masih ingat ya? Kalau 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Nah, kalau
kita merubah dari menit ke jam, kita bagi 60. Kalau menit ke jam, kita kali 60. Kalau jam ke menit, kita kali 60. Kalau menit ke jam, kita bagi 60. Jadi 30 menit ketemunya 0,5 jam. Nah, untuk menghitung kecepatan, caranya jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya 1 menit. 1 kilometer. Kemudian waktunya 0,5 jam. Jadi 1 dibagi 0,5 diperoleh 2 kilometer per jam. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi prinsipnya untuk menghitung kecepatan, jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Yang belum ngerti yang mana, Mbak Aisyah? Yang belum ngerti yang mana? Yang belum ngerti yang mana? Yang mana yang belum mengerti? Yang bagian mana yang belum mengerti? Kalau menghitung kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, kan jaraknya 1 kilometer ini ya. 1 kilometer jaraknya. Waktu yang ditempuh 30 menit. Kita bagi. Tapi kita ubah dulu menjadi jam karena biasanya kecepatan itu umumnya kecepatan itu kilometer per jam. Yang lain sudah jelas belum? Yang lain sudah jelas? Kalau tidak ada tanggapan, saya anggap sudah jelas ya. Nah, Mbak Aisyah yang belum paham yang di mananya? Yang masih belum jelas di mananya? Langsung tuliskan saja. Saya bingung ini Bu, ini dapat ini dari mana? Langsung saja tuliskan. Yang bingung yang mana? Ya langsung saja dibagi. Pembagian gimana? 1 dibagi 0,5 berapa dapatnya? 2. Ya kan Mbak Aisyah? Misal, contoh lain. Jarak rumah Udin ke sekolah itu 10 km misal. Nah, waktu yang ditempuh itu 2 jam. Misal ya. Jarak rumah saya tuliskan di sini contohnya. Misal kita ganti soalnya ya. Jarak rumah Udin ke sekolah itu 10 km ya. Misal jaraknya 10 km. 10 km. Kemudian ditempuh dalam waktu misal 2 jam. 2 jam. Nah, berapa kecepatan Udin berjalan ya? Kecepatannya
jarak per Mbak Aisyah, per itu sama dengan bagi. Per gini. Per ini sama dengan bagi jarak per waktu, itu sama dengan bagi. Boleh Mbak Aisyah menulisnya jarak dibagi waktu, seperti ini boleh sama dengan 10 km kita bagi 2 jam. Berapa? Diperoleh berapa? Diperoleh berapa? 10 bagi 2 berapa? 10 dibagi 2 berapa? Ya, 100 Mbak Elda, 5 km per jam. Nah, jadi kecepatan Udin berjalan 5 km per jam. Sampai sini sudah jelas Mbak Aisyah? Yang lainnya gimana? Sampai sini sudah jelas? Jelas ya? Yuk coba kita latihan yang nomor 1 dahulu. Coba kita latihan. Sepeda motor mempunyai kecepatan rata-rata 40 km per jam dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuhnya? Sekarang yang kita cari, yang kita hitung jaraknya. Tadi kecepatannya. Ada yang tahu tidak? Nanti tidak. 2 jam. Jarak, kalau jarak berarti satuannya apa? Yang ditanyakan itu adalah jarak. Berarti satuannya apa? Kalau waktu kan tadi jam. Kecepatan satuannya kilometer per jam. Nah, kalau jarak satuannya adalah kilometer. Di berapa? Kalau mencari kecepatan tadi, jarak kita bagi waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, kalau mencari jarak gimana? Ini Mbak Isam jawabnya 40 km 2 jam. Ada jawaban yang lain mungkin? Mbak Lastri, Mbak Elda. Mbak Dwi menjawabnya 2 jam. Mbak Aisyah menjawabnya 40 km 2 jam. Mbak Lastri punya jawaban lain? Mbak Elda?
Ayo, nggak ada yang menjawab lagi? Mbak Lastri juga menjawab 40 km 2 jam. Mbak Aisyah menjawabnya 40 dibagi 2 sama dengan 20 jam. Baik, ini ya. Jawabannya yang nomor 1. Perhatikan soalnya ya. Sepeda motor mempunyai kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berarti diketahui di situ kecepatannya 40 km per jam. Kemudian dalam waktu 2 jam sepeda motor mempunyai kecepatan rata-rata 40 km per jam dalam waktu 2 jam ya. Dalam waktu 2 jam. Berarti di situ diketahui juga waktunya bentar ya. Kecepatannya 40 km per jam, terus kita ketahui waktunya ini loading lama sekali. Ketahui waktunya 2 jam. Nah, kemudian ditanyakan tadi adalah apa? Jarak ya. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, di sini kalau mencari kecepatan tadi, jarak kita bagi waktu. Jadi bisa kita ketahui berapa kecepatan kita. Nah, kalau untuk mencari jarak, Mbak Elda menjawabnya 20 km. Dari mana Mbak Elda? Nah, sebelum saya jawab, dari mana dapat 20 km Mbak Elda? Lah kok malah 20 meter? Itu udah benar 20 km. Tapi dari mana? Ini langsung saya kasih tahu ya. Jawaban Mbak Elda betul itu 20 km. Tapi dia peroleh dari mana? Diperoleh dari mana Mbak Elda? Itu betul ya jawaban Mbak Elda. Saya langsung saja bahas di sini. Soalnya saya sering jalan ke Taipei itu. Jadi gini, kalau untuk menghitung kecepatan tadi adalah jarak dibagi waktu. Nah, kalau untuk menghitung jarak kebalikannya, kita kalikan. Jadi jawaban 20 km itu salah ya Mbak Elda ya. Untuk kita mencari jarak, kita kalikan 40 km per jam
kita kali 2 jam. Jadi ketemunya berapa? 80 kilometer. Nah, jadi jarak yang ditempuh adalah 80 kilometer. Coba saja teman-teman balik-balik. Situ diketahui jaraknya 80 kilometer, waktunya 2 jam, maka diperoleh kecepatannya berapa? 80 bagi 2, 40 kan? 40 kilometer per jam. Nah, kebalikannya. Jadi untuk mencari jarak itu kita kalikan. Untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, untuk mencari jarak, kecepatan, kita kalikan waktu. Itu ya, jelas ya? Masih bingung tidak sampai sini? Jelas? Kalau jelas saya minta langsung lanjut latihan nomor 2. Mana yang belum jelas, yang mana Mbak Ilda? Mana yang belum jelas? Kalau yang lainnya gimana? Yang lainnya sudah jelas ya? Tidak ada yang memberi tanggapan, saya anggap sudah jelas. Kita coba langsung latihan ke nomor 2. Coba. Bila jarak yang ditempuh 120 km dan kecepatan 40 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Nah, coba dikerjakan. Membagi yang mana Mbak Dwi? Maksudnya cara membagi yang mana? Dalam mencari kecepatan apa mencari jarak? Kalau jarak, baik, saya ulangi, tadi saya tanya ada yang tidak ada tanggapan, sekarang malah ya baik. Kalau jarak itu kebalikannya. Kalau kecepatan tadi kan prinsipnya teman-teman harus memahami betul, harus hafal betul prinsip dalam mencari kecepatan. Mencari kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, kalau dalam mencari jarak itu kebalikannya. Kecepatan kita kalikan waktu. Ya, jadi kalau jarak itu tidak dibagi. Tapi kalau untuk mencari jarak rumusnya kecepatan dikali waktu. Nah, paham betul? Paham belum Mbak Dwi? Jadi kalau untuk mencari kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Sedangkan untuk mencari jarak itu rumusnya kecepatan dikali waktu. Jelas belum? Gimana Mbak Dwi, udah jelas belum? Jelas belum?
itu ya, itu harus hafal rumus, itu harus hafal kecepatan rumusnya bagaimana, jarak rumusnya bagaimana. Nah, sekarang kerjakan yang nomor 2. Coba tolong kerjakan yang nomor 2. Ini saya seharusnya sudah selesai ya waktunya. Jam 8 lebih 10 itu sebetulnya waktunya saya sudah selesai. Tapi sepertinya kelas IPS kosong, kelasnya Bu Eli kosong. Jadi saya pakai karena kita harus menghabiskan materi. Nah, untuk UTS besok kan 2 bab ya, bab 1 dan bab 2, makanya bab 2 ini harus kita habiskan. Jadi saya pakai kelasnya Bu Eli ya, karena kosong. Itu Mbak Elde dari mana? 30 kurangi 2 kurangi 15 kurangi 5, di situ tidak ada angka itu ya. Kamis ya, untuk matematika UTS-nya Kamis, makanya kita harus habiskan dulu materi ini. Iya kan, hari Kamis kita UTS matematika. Memang jadwalnya kan hari Selasa matematika, Kamis juga matematika, lalu Jumat kan bahasa Indonesia. Nah, untuk matematika yang hari Selasa kita habiskan dulu materinya karena soal UTS-nya itu sampai dengan bab 2. Nah, UTS-nya besok hari Kamis. Jadi saya harap apa yang kita pelajari hari ini karena masih fresh, teman-teman besok bisa mengerjakannya. Jadi teman-teman tinggal mengulang yang bab 1 dan 2 sesi yang pertama kemarin ya. Yuk, yang nomor 2 gimana? Sudah? Yuk, waktu kita terbatas sekali, masih ada satu bahasan lagi. Yang nomor 2 gimana? Pokoknya harus teman-teman harus hafal di luar kepala ya rumus dari kecepatan, baik kecepatan maupun jarak. Yang C itu tadi, subbab yang ketiga itu menentukan jarak dan kecepatan. Nah, rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu, sedangkan rumus dari jarak kecepatan dikali waktu. Nah, lalu yang nomor 2 ini yang ditanya waktunya. Dwi menjawabnya 4 jam. Yang lain gimana? Mbak Lastri menjawabnya 4 jam. Itu 4 jam dari mana ya? 120 dikali 40 gitu atau gimana Mbak Lastri? Mbak Dwi juga dari mana 4 jam? Diperoleh dari mana?
dibagi 120 dibagi 40, begitu. Nah, kita tinggal tunggu Mbak Aisyah. Ini gimana Mbak Aisyah? Baru kita bahas ya. Ya, kita lihat. Aisyah sudah menjawab nomor 2. Ya, nomor 2. Itu soalnya, bila jarak yang ditempuh 120 km dengan kecepatan 40 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Ketahui ya, situ jaraknya 120 km. Km. Kemudian diketahui kecepatannya kecepatannya 40 km per jam. 40 km per jam. Kemudian ditanyakan waktu tempuhnya berapa. Ya. Sebetulnya sudah betul semua ya, caranya dibagi betul. Rumus mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Tapi jawabannya masih salah. Yang betul hanya jawaban dari Mbak Aisyah. Ya. Jadi mencari waktu adalah rumusnya jarak dibagi kecepatan 120 km dibagi 40 km per jam. Ketemunya 3 jam. Ya, ketemunya 3 jam. Untuk caranya, untuk rumusnya teman-teman sudah betul, tapi jawabannya masih salah. Mungkin harus lebih teliti lagi. Ya, betul. Jadi, bila jarak yang ditempuh 120 km dengan kecepatan 40 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Jadi, 120 km dibagi 40 km per jam. Jadi, waktu tempuhnya adalah 3 jam. Ya, ini di sini sudah mulai paham. Bagus. Sip ya. Coba kita latihan lagi biar tambah paham. Sekarang kerjakannya nomor 3. Tolong kayak Mbak Aisyah menjawabnya. Jadi jangan langsung dijawab, dapat itu dari mana. Ya, coba yang nomor 3 dikerjakan. Jarak kota A ke B 500 km ditempuh oleh bis patas selama 5 jam. Berapa kecepatan bis tersebut? Coba tolong kerjakan.
silahkan dikerjakan. Diperhatikan ya, soalnya diperhatikan. Perhatikan soalnya. Yang ditanya apanya? Jarak kota A ke B 500 km, ditempuh oleh bis patah selama 5 jam. Berapakah kecepatan bis tersebut? Nah, tadi rumus dari kecepatan bagaimana? Rumus dari kecepatan tadi bagaimana? Ini Mbak Elda menjawabnya 500 sampai 50 km, maksudnya gimana Mbak Elda? Yang lain, Mbak Dwi, Mbak Astri, gimana? Mbak Aisyah meralat jawabannya ya, 500 km dibagi 5 jam menjadi 100 km. Itu kurang per jam ya Mbak Aisyah ya, harusnya 100 km per jam. Gimana dengan Mbak Lastri dan Mbak Dwi? Oke, sudah dijawab semua ya. Jadi soal ini ya,
Elda. Pertanyaannya adalah jarak kota A dan ke B 500 km. Jadi sudah diketahui jaraknya adalah 500 km. Kemudian ditempuh oleh bis patah selama 5 jam. Jadi waktunya diketahui 5 jam. 5 jam. Kemudian ditanyakan, berapakah kecepatan bis tersebut? Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Saya mau tanya rumus dari kecepatan itu tadi bagaimana? Rumus dari kecepatan tadi bagaimana? Rumus dari kecepatan. Rumus dari kecepatan tadi bagaimana? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Rumus dari kecepatan. Rumus dari kecepatan. Itu ya, di atas ada ya. Nah, kita lihat ya, di atas ada ya. Rumus dari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Untuk Mbak Aisyah, betul ya caranya. Mbak Dwi juga betul, jarak dibagi waktu. Nah, ini untuk Mbak Lastri dikali. Yang betul adalah dibagi, sedangkan Mbak Elda ini gimana maksudnya saya nggak paham. Jawab dari Mbak Elda. Jadi yang betul adalah rumus dari jarak, dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi 500 km dibagi 5 jam. Ketemunya 100 km per jam. Nah, jawaban yang betul milik Mbak Aisyah. Mbak Aisyah sudah paham nih. Nah, untuk Mbak Dwi caranya sudah betul, rumusnya betul, cuma jawabnya salah ya, mungkin kurang teliti ya. Besok kalau menghitung harus lebih teliti lagi ya, harus lebih teliti lagi. Nah, untuk Mbak Lastri jawabannya betul 100 km per jam, tapi kok dikali caranya Mbak Lastri? Salah tulis lagi. Kalau salah tulis lagi ya syukur, berarti sudah paham ya. Jadi Mbak Lastri kan 500 dikali 500 km dikali 5 jam ya, tapi jawabannya betul 100 km per jam. Nah, cuma salah nulisnya ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau mengerjakan matematika harus lebih teliti lagi, harus teliti, benar-benar teliti. Sudah betul mungkin caranya, tapi nggak teliti ngitungnya, salah. Oh betul jawabannya, tapi nggak diteliti cara-caranya, salah. Nah, ini untuk Mbak Elda gimana? Sudah jelas? Mbak Elda harus prinsipnya harus hafal rumus dari kecepatan, jarak, dan waktu itu sendiri ya Mbak Elda. Teman-teman yang lain alhamdulillah sudah paham. Jadi
tadi sudah dijelaskan ya, bahwa untuk mencari kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kemudian untuk mencari jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Sedangkan untuk mencari waktu tempuh rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Alhamdulillah semua sudah bisa, sudah paham. Baik, karena waktu kita sudah habis, saya lihat semua sudah bisa kerjakan. Ini Mbak Elda, saya ingatkan Mbak Elda sekali lagi ya Mbak Elda. Nah, prinsipnya harus hafal di luar kepala ya, rumus-rumus tadi. Teman-teman yang lain sudah bisa, cuma saya ingat teliti lagi kalau mengerjakan, dilihat lagi soalnya dan dilihat lagi jawabannya ya. Jelas ya, paham ya? Baik, untuk hari ini mudah-mudahan di luar, karena masih fresh, saya harap besok masih bisa. Ya, sudah habis. Seharusnya ya materi kita untuk bab 2 ini sudah selesai. Seharusnya malah selesainya tadi kita jam 8 lebih 10 menit ya, karena untuk hari Selasa ini matematika kan 2 jam pelajaran, tapi saya sambung pakai kelasnya Bu Eli IPS, karena ada pemberitahuan kalau hari ini tidak bisa. Kalau untuk IPS tanyakan saja sama sama guru ya, sama tutor yang mengampu mata pelajaran IPS ya Mbak Lasri ya. Kalau tidak salah kan bukan IPS, kalau tidak salah besok ulangan ya, ulangan untuk bab 1 itu ya kalau tidak salah. Untuk matematika sudah, mudah-mudahan ini masih ingat untuk yang kita pelajari sekarang. Baik, kalau gitu kita tutup dulu ya pembelajaran kita, dipelajarin lagi untuk persiapan besok hari Kamis UTS. Insyaallah bisa. Seperti biasa sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan membaca doa. Bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terus belajar untuk persiapan besok, insyaallah bisa ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.